alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Banyak sekali PHK, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa jualan, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja. Ayo, pemimpin, contohkan menjadi ayah bagi rakyatnya. Lah, kalau hanya gara-gara pandemi harus peduli pada orang susah, terus mereka nggak boleh kerja, gimana ekonomi kita bisa jalan? Pemerintah juga harus menggerakkan ekonomi masyarakat dong dengan mengucurkan uang buat proyek-proyek supaya mereka terus gerak. Untuk perubahan warna itu kan juga tidak murah ya. Untuk pesawat Boeing Business Jet BJB-2 yang setara dengan Boeing 737-800 itu, untuk pengecatan ulang itu biayanya sekitar 100.000 sampai 150.000 dolar, yaitu sekitar 1,4 miliar sampai 2,1 miliar lah, itu lazimnya pada kisaran itu. Lagian juga nggak begitu besar kok. Anggarannya itu sekitar 2 miliaran rupiah. Pengecetan helikopter sudah selesai. Sekarang tinggal nunggu giliran pesawat presiden. Kenapa ributnya baru sekarang? Kenapa nggak dari waktu pengecatan helikopter kemarin ributnya? Susah memang. Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini membahayakan nyawa presiden saat memakai? Kan jauh lebih baik ya kita fokuskan semua anggaran yang tidak relevan ya untuk kita fokuskan ke penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi COVID-19. Lagian urusan pandemi itu bukan hanya urusan bansos saja. Nah, pada kondisi pandemi seperti ini, kita ini kan juga bukan hanya pandemi, ekonomi kita kan juga sedang prihatin. APBN juga banyak refocusing. Anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga dipangkas untuk mengatasi pandemi. Bahkan tunjangan dan insentif untuk ASN juga dipangkas untuk pandemi. Nah, setelah anggaran COVID-19 di-refocusing, anggaran ini tetap berjalan dan ini harus dieksekusi. Karena ini sudah dianggarkan gitu loh, dan kami pastikan ini tidak punya dampak sedikit pun pada anggaran COVID-19. Saya juga menyayangkan anggaran yang mungkin antara 1,5-2 miliar ini yang sebetulnya tidak mendesak untuk dibelanjakan untuk mencat ulang dan mengubah warna pesawat kepresidenan ini. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh. Jangan rakyatnya susah, pemimpinnya ngecat sesuatu yang tidak urgen dan tidak primary need. Kalau bicara warna ya tentu ini kan warna kebanggaan kita. Langit kita dilalui oleh sang saka merah putih. Pemborosan katanya kan di tengah situasi pandemi ini nggak sensitif nih gimana? Ini udah dianggarkan nih sejak tahun 2019. Seberapapun kecilnya, ingat bahwa sejak tahun lalu sudah dilakukan refocusing anggaran. Bagi saya kebanggaan yang besar itu ketika kita meraih medali emas dari Olimpiade, itu suatu kebanggaan. Jangankan emas perunggu aja kita bangga kan. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini saya akan lebih bangga kalau kita berhasil menurunkan sebaran COVID, kita berhasil menurunkan angka kematian, kita mampu menghadapi krisis kekurangan oksigen, kekurangan obat. Itu jauh lebih membanggakan. Ya karena kan anggaran itu dibuat tahun 2019, direncanakan agar dicat sesuai dengan warna merah putih, sesuai dengan warna yang menjadi simbol negara kita. Nah, realisasinya baru sekarang. Itu sebabnya sebenarnya tidak perlu kita menghabiskan energi untuk berdebat soal ini. Dan saya yakin teman-teman Partai Demokrat pun yang pertama kali mempersoalkan akan merasa tidak ada masalah dengan warna merah putih. Kecuali kalau warna merah mungkin
ya mereka langsung mengasosiasikan dengan warna sebuah partai. Partai Demokrat mengkritik proyek cat ulang pesawat kepresidenan yang memakan anggaran hingga 2 miliar rupiah. Demokrat menilai pemerintah tidak memiliki prioritas karena proyek tersebut muncul ketika masa pandemi. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mempertanyakan urgensi pengecatan pesawat kepresidenan itu. Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Ujar Herzaki. Ia menilai jika tidak membahayakan nyawa presiden, maka lebih baik pemerintah membatalkan rencana mengecat ulang pesawat kepresidenan itu. Menurutnya, akan lebih baik pemerintah memfokuskan anggaran yang tidak penting untuk menangani pandemi COVID-19 yang belum terkendali. Terlebih, saat ini menurut dia, anggaran pemerintah terbatas dan masih memiliki banyak utang. Seharusnya, kata dia, daripada memilih mengecat pesawat kepresidenan, pemerintah harusnya menambah stok oksigen atau stok vaksin gratis yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Pemerintah anggarannya terbatas. Utangnya juga luar biasa, tutur Herzaki. Bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini. Herzaki juga tidak menerima alasan pihak Istana Kepresidenan yang menyatakan bahwa proyek pengecatan pesawat kepresidenan itu telah dianggarkan sejak 2019. Menurut dia, hal itu semakin memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memiliki prioritas dan roadmap yang jelas dalam menangani pandemi. Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal pemerintah sudah punya power luar biasa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi COVID-19. Lebih lanjut, menurut dia, pemerintah harus menunjukkan memiliki sensitivitas dan empati terhadap warga yang terdampak pandemi virus corona. Ia mendesak agar pemerintah menghentikan seluruh program yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID. Apalagi sampai terkesan ada yang mencari untung di tengah pandemi. Mari fokus selamatkan nyawa rakyat dari bahaya pandemi. Sebelumnya, pengecatan ulang pesawat kepresidenan menuai kritik. Kondisi cat pesawat dinilai masih bagus, sehingga perubahan warna pesawat dari warna biru putih menjadi merah putih dianggap sebagai pemborosan karena biaya pengecatan ulang pesawat terbilang tinggi hingga 2,1 miliar rupiah. Pakar penerbangan Alvin Lai membeberkan kegiatan pengecatan ulang pesawat kepresidenan. Ia mengunggah foto pesawat kepresidenan dengan warna merah putih. Alvin menyinggung soal pemborosan uang di tengah pandemi. Menurutnya, pengecatan ulang pesawat bisa menelan biaya miliaran rupiah dan bentuk foya-foya. Staf KSP Ngabalin Muhtar membenarkan tentang pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia 1 atau pesawat BBJ-2 itu. Namun ia membantah pengecatan itu sebagai bentuk foya-foya. Pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019, serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN. Ngabalin menyampaikan pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Namun, kegiatan itu tak bisa langsung dilakukan karena pesawat itu belum memasuki waktu perawatan rutin.